lahirnya Islam tidak bisa terlepas dari konsep Hanif. Hanif dalam konteks Islam merujuk pada ajaran monoteisme yang dibawa oleh Nabi Ibrahim, yang menekankan pada keesaan Allah dan menolak segala bentuk kesyirikan. Islam mengaku sebagai agama yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran Hanif. Memiliki akar yang kuat dengan keyakinan ini, sehingga tidak bisa dipisahkan dari Hanif. Dalam video ini akan dibahas cara Muhammad membangun narasi agama Ibrahim untuk menghancurkan dominasi monoteisme di Arab oleh Yahudi dan Kristen dalam membangun Islam. Sebelum Islam muncul, Abraham adalah tokoh kunci bagi Yahudi dan Kristen karena ketaatan dan keyakinannya pada satu Tuhan atau monoteisme. Abraham disebut Avraham Avinu atau Bapa Abraham, yang berarti Abraham adalah leluhur biologis dan spiritual bangsa Yahudi. Melalui putranya, Ishak yang menjadi cikal bakal bangsa Israel. Abraham adalah tokoh eksklusif dan tidak universal. Bagi Yahudi, Abraham adalah bapa bangsa Israel. Dan bagi Kristen, Abraham adalah bapa orang percaya. Saat Muhammad hijrah ke Madinah, di sana terdapat komunitas besar Yahudi antara lain Bani Qainuqa, Bani Nadhir, Bani Quraiza, yang mengklaim diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan berdasarkan perjanjian Abraham. Hal ini menjadi tantangan besar bagi Muhammad dalam menyebarkan Islam di Madinah. Yahudi menolak ajaran baru dan kenabian Muhammad karena mereka berkeyakinan bahwa nabi-nabi dalam Taurat adalah nabi-nabi terakhir dalam sejarah. Untuk melawan kepercayaan Yahudi yang sudah ada selama berabad-abad ini, Muhammad perlu membangun narasi baru sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan baik dari orang Arab maupun dari kalangan ahli kitab. Salah satunya adalah dengan mengaku sebagai pembawa kembali ajaran Ibrahim yang murni, dengan menyatakan bahwa Yahudi dan Kristen telah menyimpang dari ajaran Ibrahim. Selain untuk menghindari kesan memulai agama baru, tujuan klaim ini juga agar Islam tampak lebih tua daripada Yahudi atau Kristen karena kembali ke agama Ibrahim. Pada awalnya Muhammad sholat menghadap Yerusalem seperti Yahudi. Namun ketika Yahudi menolak klaim kenabiannya, Muhammad mengubah arah kiblat dari Yerusalem ke Ka'bah di Mekah. Muhammad memberikan legitimasi Ka'bah sebagai tempat suci dengan membangun narasi Ibrahimlah yang membangun Ka'bah. Hal ini dilakukan untuk memberikan dasar dan kiblat baru bagi Islam, sehingga tidak lagi terikat oleh dominasi Yahudi. Tidak ada bukti sejarah bahwa Ibrahim membangun Ka'bah. Narasi ini baru dirumuskan secara eksplisit dalam Al-Quran melalui ayat-ayat Madinah. Selain menuduh Yahudi dan Kristen telah menyimpang dari ajaran Ibrahim, Muhammad juga membangun narasi bahwa Ibrahim adalah tokoh universal yang tidak fokus pada etnis tertentu, yaitu Israel. Tujuan dari pembalikan narasi ini adalah untuk menyambungkan Islam ke akar suci dan kuno, dan menghindari kesan Islam muncul secara tiba-tiba, juga untuk membangun narasi bahwa Islam adalah pewaris sejati iman Abraham, bukan orang Yahudi atau Kristen, serta membentuk komunitas Muslim sebagai bangsa baru berdasarkan iman, bukan berdasar darah atau suku. Maka dalam kerangka Islam, agama Hanif bukanlah agama baru, tetapi bentuk asli dari Tauhid, penyembahan kepada satu Tuhan yang dipulihkan oleh Nabi Muhammad. Apakah ada bukti sejarah kaum Hanif di Arab? Menurut Ensiklopedia Britannica tidak ada bukti bahwa kultus Hanif ada di Arab sebelum Islam, tetapi ada individu tertentu yang setelah menolak dewa-dewa lama, mempersiapkan jalan bagi Islam namun tidak memeluk Yudaisme atau Kristen. Mereka adalah beberapa kerabat dan pendukung awal Muhammad seperti Waraqah bin Naufal dan Umayyah ibn Abi As-Salt, seorang penyair Arab awal abad ke-7. Jadi tidak ada bukti arkeologis atau catatan kuno mengenai agama Hanif dari luar Islam. Bukti tentang Hanif datang seluruhnya dari sumber-sumber Islam yaitu Al-Quran, hadis dan riwayat awal Muslim. Dalam bahasa Arab klasik, Hanif berarti lurus, condong kepada yang benar, meninggalkan penyembahan berhala menuju tauhid. Makna ini yang dominan dalam Al-Quran dan tradisi Islam. Namun menurut ahli sejarah, kata Hanif berasal dari kata dalam bahasa Suryani, yaitu Hanpa. Hanpa dalam bahasa Suryani berarti kafir, penyembah berhala atau pagan. Kata ini awalnya digunakan untuk mengejek orang Arab pagan khususnya yang berada di Arabia Utara, Najran, Taima, Dumat al-Jandal, di mana di sana terdapat banyak komunitas Kristen yang berbahasa Suryani. Ironisnya oleh Islam kata ini diputarbalikkan maknanya menjadi lurus atau tauhid murni.
Hingga akhirnya Muhammad mengadopsi istilah Hanif dalam Al-Quran sebagai identitas baru untuk menyebut Nabi Ibrahim sebagai Hanif, bukan Yahudi, dan bukan Kristen. Dalam menyebarkan Islam di Madinah, Muhammad mendapatkan penolakan dari Yahudi karena mereka berkeyakinan bahwa tidak ada lagi Nabi, selain yang tertulis dalam Taurat. Yahudi dan Kristen memiliki satu tokoh yang sama, yang eksklusif dan tidak universal, yaitu Abraham. Muhammad perlu membangun narasi baru sebagai strategi untuk mendapatkan dukungan baik dari orang Arab maupun dari kalangan ahli kitab. Muhammad mengaku sebagai nabi yang meneruskan dan menyempurnakan ajaran Hanif. Sejarawan Fred Donner mengatakan, Muhammad mengarang cerita baru bahwa Abraham sebagai seorang muslim pertama menggunakan figurnya untuk membangun monoteisme inklusif yang akan melampaui perpecahan etnis dan sektarian. Hal senada juga disampaikan oleh Patricia Crone dalam karyanya Hagarism. Mengislamkan Abraham berfungsi untuk mengarabisasi monoteisme dan memisahkannya dari narasi etnis Yahudi. Jadi bagaimana sahabat? Apakah Islam agama Allah atau karangan Muhammad? Tulis pendapatmu di kolom komentar.